materi ini saya akan bahas penerapan list ya, list of, kemudian kita hubungkan dengan konstruktor ya, di mana nanti konstruktornya itu nanti ada beberapa nilai ya, misalkan ada tiga nilai. Kita bisa gunakan list ya, list of ya. Oke, kita coba implementasikan di sini. Saya punya kelas namanya kelas mahasiswa, kemudian di sini saya punya variabel ya, var nama string ya, string importnya kosong, kemudian saya punya nilai ya, nilai integer, saya nilainya kosong ya. Kemudian saya buat konstruktor di sini ya. Konstruktor nm string ini untuk menampung nilai nama ya. Kemudian ini nilai PBO-nya ya. Nilai atau nil aja ya, nil integer ya. Kemudian saya lakukan set ya, nama terhadap nm, dia nilai terhadap nil ya. Kemudian di sini saya punya metode display yang dipanggil adalah print dan misalkan nama, saya panggil namanya ya, nama mendapatkan nilai nil ya, nilai. Jadi namanya siapa, mendapatkan nilainya berapa. Kemudian kita akan buat objeknya di sini ya. Saya punya var, misalkan m ya, m sama dengan saya panggil kelasnya adalah mahasiswa. Saya gunakan list ya. Saya gunakan list of ya. List of ya. Kemudian di sini saya panggil eh, kelasnya ya, mahasiswa. Mahasiswa di sini yang pertama adalah misalkan Doni ya. Ini dia memperoleh nilai. Kemudian ada lagi mahasiswa yang kedua ya. Dia namanya misalkan Era ya. Era, kemudian nilainya misalkan 60 ya. Kemudian ada lagi satu lagi misalkan mahasiswa namanya misalkan Desi. Desi nilainya 80 misalkan, seperti ini. Nah, ini saya udah memanggil ya, udah meng-create objek M, di mana di dalam M ini terdapat list ya, ada namanya Doni, Era, Desi dengan nilai yang berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau memanggil orang pertama ini, misalkan si Doni ya, objek pertama, kita tinggal pakai print ya, print. Jadi konsepnya seperti array ya, jadi tinggal panggil M-nya, kemudian indeksnya indeks ke berapa, berarti indeks ke 0 ya. Kemudian apa yang mau dipanggil, misalkan yang mau saya panggil adalah nama ya, seperti ini ya. Jadi ketika saya run seperti ini, maka yang dipanggil adalah Doni, karena dia adalah indeksnya adalah ke 0 ya. Nah, ini belum jalannya. Nah, Doni ya, keluarannya adalah Doni. Bisa juga misalkan nilainya yang mau saya panggil, bisa ya. Titik nilai ya, nilainya. Berapa sih nilainya? Nanti nilainya adalah 10 ya. Nah, 90 ya. Nah, kita juga bisa gunakan for ya di sini ya. Misalkan saya mau menampilkan semua mahasiswa yang terdata di dalam list, kita bisa gunakan for ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu jumlah ini bagaimana sih? Ada berapa sih jumlah mahasiswa di dalam list ini? Nah, kita bisa gunakan count ya di situ ya. Saya punya variabel, misalkan saya anggap total ya. Total. Di sini saya ambil M, titik. Di sini searching count ya, seperti ini ya. Jadi totalnya berapa sih? Kalau kita print ya, kita panggil total, kita print aja ya di sini. Nah, kalau kita panggil, maka jumlahnya dia akan menghitung nih berapa sih jumlah data yang ada di dalam list ini. Gitu ya. Fungsi count ini ya, ada tiga data di sini. Nah, kita bisa gunakan for ya. Oh, saya mau menampilkan siapa aja sih mahasiswa yang ada di dalam list ini, kita bisa gunakan for in dari 0 ya, dari 0 sampai total dikurang 1 ya, totalnya dikurang
1. Karena indeks array itu mulainya dari 0 ya. Dari 0 ya. Nah, seperti ini ya. Total dikurang 1. Jadi kita panggil lah nih, println. Apa yang mau kita panggil? Yang kita mau panggil misalkan nama aja ya. Misalkan ya. M titik I ya. Titik nama gitu ya. Seperti ini ya. Nanti ketika kita run, dia akan menampilkan nama yang ada di dalam list ini. Maka keluarannya adalah Doni, Era, dan Desi ya. Ini masih running ya. Nah ini ya. Doni, Era, dan Desi. Oke, seperti ini ya. Kita bisa gunakan for ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau memanggil display ini? Ya, display ini juga bisa gunakan function map ya. Misalkan saya mau manggil metode ya, metode display yang menampilkan nama, nilainya berapa berdasarkan data yang ada di dalam di sini. Ya. Nah, kita bisa gunakan map ya. Ini saya komen dulu ya. Jadi ada namanya map ya. Tinggal kita panggil nama objeknya apa, M titik. Kemudian di sini adalah map ya, map. Map. Kemudian kita akan panggil nih nama nama kelasnya apa, mahasiswa. Kemudian nama metode yang mau dipanggil apa, display ya, seperti ini ya. Nah, cukup seperti ini, m titik map, kemudian nama kelasnya apa, kemudian metode yang mau dipanggil yang mana gitu ya. Kemudian kita run ya. Kita run. Nah, maka akan muncul langsung ya sepertinya. Nama Doni mendapatkan nilai 90, nama Era mendapatkan nilai 60, nama Desi mendapatkan nilai 80. Saya bisa gunakan seperti itu. Kalau gunakan for bisa nggak? Bisa juga ya. Kalau misalkan mau gunakan for, sama seperti kayak tadi ya, kita gunakan for. Ya, seperti ini ya. Misalkan mau gunakan for ya, bisa. Ya, seperti ini. Ini saya coba buka komennya ya. For. Kemudian di sini kita panggil nih. Apa yang mau kita panggil? Nama metodenya adalah M. Kemudian I ya, titik. Nama metodenya apa? Display ya tadi ya. Display. Seperti ini. M titik 1 display. Nah, ketika kita run ya, run, maka dia akan menampilkan sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, seperti tadi sama. Nama Doni mendapatkan nilai 90, nama Era 60, kemudian nama Desi 80 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau mau pakai m.map bisa atau seperti ini juga bisa. Silakan dipraktikkan ya. Ini adalah bagaimana penerapan of ya. Jadi saya punya beberapa nilai konstruktor ya di sini ya. Ada yang Doni, Era, Desi, ada berapa data misalkan ya. Kemudian saya buat ke dalam list of. Saya buat sebuah objek M ya. Dan saya panggil ya, seperti ini. Ini apabila kita gunakan for ya. Kalau ini adalah apabila kita gunakan map ya, seperti ini. M titik map mahasiswa titik display ya. Jadi semua nilai itu bisa ditampilkan ya. Misalkan kita buat lagi ya. Misalkan saya punya metode fun cek lulus ya. Cek lulus ya. Sini misalkan if jika nilainya lebih dari sama dengan 70 ya, maka dia dikatakan misalkan saya nge-return ke string ya di sini ya, string. Ya returnnya lulus ya, di sini lulus. Jika tidak else return gagal seperti ini. Gagal. Kita tinggal panggil aja nih. Mau menggunakan cara ini bisa, mau kayak gini juga bisa. Tinggal kita panggil m titik nama ininya apa, nama metodenya apa, cek lulus ya. Nah kalau ini karena tipe datanya adalah mengembalikan nilai string, di sini kita perlu print di sini. Di sini kita butuh print ya, print boleh. Nah, kita panggil objek si ininya seperti ini. Si proses running ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lulus, gagal, lulus. Oh, kita tambahkan ya. Kita tambahkan namanya siapa gitu ya. M titik
satu titik M titik I. Bentar, di sini aja ya. M satu. Iya, di kemudian titik nama ya. Sebentar ini kayak gini aja. Nggak usah Pak. Liternya di sini, ininya print ya. Print, 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 print aja dulu ya. Print. Namanya siapa sih ya? M I titik nama ya. Siapa? Kemudian print, cek lulus atau enggak ya. Cek lulus atau enggak. Kemudian di sini printlen ya. Print namanya siapa, kemudian lulus atau enggak gitu ya. Nah, nih Doni lulus, oh belum dikasih spasi ya. Tinggal dirapikan saja. Doni lulus, Era gagal, Desi lulus. Kenapa Doni lulus? Karena nilainya adalah 10. Kenapa Eranya gagal? Karena nilainya 60. Sementara di sini syarat lulus adalah lebih dari sama dengan. Nah, beginilah ya untuk penerapan list ya. List of di dalam pemrograman berorientasi objek ya, PBO. Silakan. Mau bisa menggunakan pakai map, bisa juga seperti ini ya, map ya, seperti itu juga bisa. Kalau misalkan mau pakai map gimana? Bisa juga sih. Ini saya komen ya. Saya komen ya. Misalkan di sini saya buat return-nya namanya siapa ya, biar ada tulisannya. Nama, nama Aldi dinyatakan ya. Dan di sini saya buat lagi nama dinyatakan gagal. Oke, di sini ini saya komen. Misalkan saya gunakan map ya, map bisa juga ya. Jadi println juga sama. Kemudian di sini map ya. Kemudian di sini isiannya adalah mahasiswa titik dua. Kemudian di sini metodenya ya, cek lulus. Kita coba tampilkan ya. Nah, untuk pemanggilan metode di sini nggak perlu buka kurung tutup kurung gitu. Tinggal langsung aja cek lulus gitu ya. Nama metodenya apa. Doni dinyatakan lulus, error dinyatakan gagal, Lesi dinyatakan lulus ya. Ya, seperti ini. Doni dinyatakan lulus, error dinyatakan gagal, Desi dinyatakan lulus ya. Seperti Doni lulus, error gagal, Desi lulus. Silakan dipraktekkan dan dicobakan ya. Ini penerapan list ya, list of ya di dalam pemrograman aplikasi.